Halo Sobat Sawit Nusantara, apa kabar? Semoga Sobat Sawit Nusantara dimanapun berada selalu dan senantiasa dalam keadaan prima dan tak kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya di set kiri lurus. Kembali kita sedang melihat dan sedang mereview lahan pembibitan kelapa sawit yang mana di hari ini pasca Imlek ya. Pasca Imlek, selamat menyambut tahun baru Imlek bagi yang merayakan, dan tetap selamat ya bagi yang tidak merayakan ya Sobat Sawit Nusantara dimanapun berada. Setelah beberapa hari atau mungkin minggu ya, di tempat kami itu matahari tenggelam ke dalam musim hujan, jadi belekutuk ya, belekutuk tenggelam di curah hujan mendung, artinya tidak kelihatan sinar matahari untuk beberapa hari, akan tetapi untuk 2 hari ini sudah mulai terlihat cerah pagi ini. Akan tetapi kita tidak tahu juga nanti sorenya bakal hujan atau cerah sampai sore ya Sobat Sawit Nusantara. Jadi kemungkinan hari ini bakal dilakukan pemuatan bibit kelapa sawit unggul yang bersertifikat, karena kalau dilihat dari kondisinya memungkinkan ya mobil untuk masuk dan melakukan pemuatan. Jadi kalau beberapa hari itu para pemuat menunggu mobil yang bakal mengangkut atau mengambil bibit kelapa sawit ini dibawa ke tempat tujuannya atau untuk replanting ya di daerah SPD Tanah Garu ya, itu daerah tepatnya di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi ya Sobat Sawit Nusantara dimanapun berada. Dan untuk itu mari kita lihat lahan pembibitannya, atau mari kita lihat bersama-sama bibit kelapa sawit unggul yang bakal diangkut ke Tanah Garu, SPD Tanah Garu ya Sobat Sawit Nusantara. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Nah, yang seperti yang kita lihat Sobat Sawit Nusantara ya, sudah berkurang. Biasanya sampai sini, sampai batas jalan ini ya, dulu di penuh bibit kelapa sawit, tetapi sudah mulai diangkut untuk lahan yang kedua. Sementara untuk lahan yang pertama sudah terlihat bersih, hanya menyisakan yang tidak terangkut ya. Kenapa tidak terangkut? Nanti kita bahas tersendiri ya Sobat Sawit Nusantara dimanapun berada. Nah, inilah bibit kelapa sawit yang bakal dibawa ke Tanah Garu untuk melayani replanting ya Sobat Sawit Nusantara. Jadi di sana, khususnya di kabupaten sebelah, tepatnya di daerah SPD Tanah Garu, itu sedang dilakukan program replanting, dan bibitnya disuplai dari sini ya Sobat Sawit Nusantara dimanapun berada. Nah, ini bibitnya yang sudah dikelompokkan, disusun kemungkinan ini per 100 batang bibit kelapa sawit unggul diletakkan di sini. Jadi biasanya ini kurang lebih mungkin 100-an, ada beberapa onggok. Ini satu ya, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8 onggokan ya. Artinya kalau ini ada yang 100, ada yang 200, jadi kurang lebih hampir 1000-an ya, seribuan bibit kelapa sawit yang sudah dionggokkan. Artinya ini tinggal nunggu mobil yang diangkut ya Sobat Sawit Nusantara. Nah, ini kalau nah ini label birunya ya Sobat Sawit Nusantara, terlihat ya, ini label birunya. Artinya bibit unggul ini sudah dinyatakan lolos sertifikasi ya. Dan ketika sudah dilakukan pensertifikasian, baru bisa dilakukan pengiriman atau pengambilan bibit kelapa sawit unggulnya.
Nah ini pengelompokan lagi ya, yang situ tadi ini termasuk yang hitungan hampir 800 atau 1000-an batang bibit kelapa sawit yang sudah dikumpulkan dan dionggok. Kalau yang seperti ini tidak ya, tidak masuk ya sobat sawit Nusantara. Nah kenapa yang ini tidak masuk, nanti kemungkinan kita bakal buatkan videonya tersendiri ya sobat sawit Nusantara terkait yang tidak diangkut ini atau tidak dibawa untuk ke replanting ya, untuk melayani masyarakat yang kebunnya dilakukan program replanting ya sobat sawit Nusantara. Nah ini dikelompokkan seperti ini, dan ada juga yang seperti ini ya, ada yang yang seperti ini tuh tidak ikut diangkut, yang seperti itu juga tidak. Jadi nanti di lain waktu atau lain kesempatan, pokoknya kalau kita sempat, kita buatkan videonya tersendiri ya sobat sawit Nusantara dimanapun berada. Jadi kira-kira untuk per hari ini atau sampai di mana di rekaman video ini dibuat, itu kurang lebih kira-kira 5.000-an atau 6.000-an sampai 6.000-an batang bibit kelapa sawit yang sudah diangkut ya sobat sawit Nusantara. Jadi kenapa tidak dilakukan setiap hari pengangkutan itu, karena pertama mungkin lahannya juga belum selesai semua, atau lahannya kemarin mengingat di beberapa minggu belakangan ini sebelum hari ini itu curah hujan sangat apa ya, sangat banyak curah hujannya, sangat maksimal ya, hampir setiap hari, ada sampai 1 hari 2 hari itu tidak terlihat matahari, dan tentu jalannya meleak ya, jalannya meleak atau tidak bisa lewat mobil. Jadi harus menunggu kering, menunggu ada sinar matahari, atau setelah tidak turun hujan, artinya jalan bisa dilewati, baru dilakukan pengambilan ya sobat sawit di Nusantara dimanapun berada. Nah yang kita lihat ini hamparan yang semuanya ini untuk apa ya, pelayanan replanting ya. Jadi masih banyak yang belum diangkut atau diambil, nanti dikelompokkan dulu, dipilah mana yang diafkir atau tidak. Nah, itu nanti caranya seperti tadi ya, dikelompokkan, disusun per kelompok. Jadi ngitungnya biar tidak terjadi selisih ya antara penghitungan manualnya dengan fisik bibitnya ya sobat sawit Nusantara, agar tidak salah atau miss ya. Jadi miss penghitungannya. Jadi dikelompokkan per kelompok bisa 100, 200, atau bahkan satu kelompok itu bisa 500-an bibit kelapa sawit unggul yang bersertifikat. Jadi pada intinya untuk memudahkan, salah satu pengelompokan itu untuk memudahkan cara penghitungan dan pemuatan bibit kelapa sawit ya sobat sawit Nusantara dimanapun berada. Jadi pada intinya seperti itu ya sobat sawit Nusantara terkait pengelompokan bibit kelapa sawit yang mau diangkut. Salah satunya itu tadi untuk memudahkan pemuatan bibit kelapa sawit unggul, itu salah satunya ya sobat sawit Nusantara, intinya untuk memudahkan. Jadi kira-kira seperti itu ya sobat sawit Nusantara dimanapun berada. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri rekaman video kita kali ini, cukup di sini dulu, dan sampai ketemu di rekaman video kita selanjutnya. Salam sawit Nusantara, see you.